Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi setia Dharma Bumi Putra? Kita berjumpa kembali di mata kuliah pengembangan kepribadian. Di hari ini, di pertemuan yang kelima. Tidak terasa sudah masuk pertemuan yang kelima. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberi kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan perkuliahan ini dengan lancar dan sukses. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memasuki proses belajar mengajar, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar perjalanan proses belajar mengajar ini berjalan dengan lancar dan sukses. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik sekali. Mohon izin, saya share materinya. Hari ini kita membahas mengenai etika dalam pengembangan kepribadian. Ini adalah tema yang sangat menarik sekali. Etika. Etika atau etik atau etika berasal dari kata ethos, bahasa Yunani, yang berarti karakter, watak, kesusilaan atau adat. Etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakan itu benar atau salah, baik atau buruk. Etika memberikan semacam standar yang mengatur bagaimana seharusnya seseorang melakukan suatu tindakan. Baik, sesuatu yang mendatangkan rahmat, keberkahan, perasaan senang atau bahagia. Buruk, segala sesuatu yang tercela. Perbuatan buruk berarti perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat yang berlaku. Kegunaan etika. 1. Mengambil sikap yang wajar dalam suasana perbedaan. 2. Memahami adanya perbedaan suku, budaya, agama, prinsip, dan lain-lain. 3. Mampu menyesuaikan dengan dampak modernisasi yang membawa perubahan yang berbeda. 4. Penuntun kehidupan. Prinsip etika. 1. Prinsip keindahan. Etika manusia berkaitan dengan nilai-nilai keindahan. 2. Prinsip persamaan. Hakikat manusia menghendaki adanya persamaan antara manusia satu dengan yang lain. 3. Prinsip kebaikan. Segala sesuatu yang menimbulkan pujian, manusia, kebaikan, tatanan sosial, ilmu pengetahuan, agama, dan lain-lain. 4. Prinsip keadilan. Adanya kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya. 5. Prinsip kebebasan. Menginginkan keleluasan bertindak berdasarkan pilihan. 6. Prinsip kebenaran. Segala sesuatu harus dapat dibuktikan kebenarannya. 2 macam etika. 1. Etika deskriptif. Merupakan etika yang berbicara mengenai fakta, yaitu nilai dan pola perilaku yang membudaya di masyarakat, berkaitan dengan membuat atau mengambil keputusan. 2. Etika normatif. Merupakan etika yang memberikan penilaian atau himbauan tentang bagaimana harus bertindak sesuai dengan norma yang berlaku, berkaitan dengan tindakan untuk melakukan atau tidak melakukan. Etika, etiket. Etiket adalah sopan santun, misal bertutur kata yang lembut. Contoh, ada pejabat yang bertutur kata lembut, tapi ternyata melakukan tindak pidana korupsi. Pejabat itu beretiket baik karena tutur katanya lembut, namun tidak mempunyai etika karena melakukan tindak korupsi. Kita lihat di sini etika
berasal dari bahasa Yunani ethos yang artinya watak, karakter, adat, kebiasaan. Menyangkut suatu perbuatan boleh atau tidak, benar atau salah, berlaku kapan saja, absolut, memandang manusia secara lahir dan batin. Berasal dari bahasa, nah ini adalah etika. Sedangkan etiket berasal dari bahasa Inggris etik dan Prancis etique yang artinya sopan santun. Menyangkut cara melakukan sesuatu kepada orang lain, berlaku jika ada sanksi relatif dan hanya memandang lahirnya saja. Etika plus etiket mengatur perilaku manusia secara normatif, ya, artinya memberi norma bagi perilaku manusia dan dengan demikian menyatakan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Norma sama dengan nilai sama dengan kaidah. Norma sopan santun, hukum, agama, moral. Pekerjaan dan profesi kita lihat di sini. Pekerjaan suatu aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Profesi pekerjaan yang mengharuskan pelakunya memiliki pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan formal. Keahlian dan keterampilan tertentu yang diperoleh melalui praktek dan pengalaman kerja pada orang yang terlebih dahulu menguasai keahlian tersebut. Dua, profesi adalah bagian dari pekerjaan. Tiga, tidak semua pekerjaan adalah profesi. Empat, profesi mempunyai karakteristik sendiri yang membedakannya dari pekerjaan lain. Etika, profesi, dan profesionalisme. Profesionalisme adalah sebutan yang mengacu kepada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Itu adalah profesionalisme. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti watak, kesusilaan, karakter atau adat kebiasaan. Profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari perilakunya. Beberapa definisi etika dari bahasa Yunani ethos artinya kebiasaan atau watak. Dua, moral dari bahasa Latin mos, jamak mores, artinya cara hidup atau kebiasaan atau adat. Norma dalam bahasa Inggris norm, berarti aturan atau kaidah. Nilai dalam bahasa Inggris value, berarti konsep tentang baik dan buruk, baik yang berkenaan dengan proses, instrumental, atau hasil terminal. Pengertian etika. Etika mempunyai dua makna, yaitu satu, etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, tunggal, atau ta eta, jamak, yang berarti watak, kebiasaan, dan adat istiadat. Berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun suatu masyarakat yang diwariskan dari satu generasi ke generasi lain. Identik dengan pengertian moralitas. Etika dan moralitas sama. Moralitas berasal dari bahasa Latin mos atau tunggal atau mores jamak yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Jadi etika dan moralitas mempunyai arti yang sama sebagai sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup baik yang kemudian terwujud dalam pola perilaku yang konstan dan terulang dalam kurun waktu sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Pengertian etika kedua. Dua, pengertian etika yang kedua berbeda dengan moralitas. Etika dipahami sebagai filsafat moral atau ilmu yang menekankan pada pendekatan kritis dalam melihat dan memahami nilai dan norma moral serta permasalahan moral yang timbul dalam kehidupan masyarakat. Pengertian etika kedua tidak berisikan nilai dan norma-norma konkret yang menjadi pedoman hidup manusia. Pengertian etika mengutip dari Bertens 2000 mempunyai arti satu ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Dua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak
3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. 4. Aliran pemikiran etika. Teori empiris, etika diambil dari pengalaman dan dirumuskan sebagai kesepakatan. Teori rasional, manusia menentukan apa yang baik dan buruk berdasar penalaran atau logika. Teori intuitif, manusia secara naluriah atau otomatis mampu membedakan hal yang baik dan buruk. Teori wahyu, ketentuan baik dan buruk datang dari Yang Maha Kuasa. Konteks etika, tradisi, agama, filsafat, politik, sosial, seni, administrasi, profesi, ekonomi, hukum. Ini adalah konteks etika, sumber etika, dan penerapan etika. Klasifikasi etika kita lihat di sini, etika umum, etika khusus ya, etika individual, etika sosial, etika lingkungan hidup. Kita lihat etika sosial, etika terhadap sesama, etika keluarga, etika politik, etika profesi. Etika profesi kita lihat di sini ada etika bisnis, etika hukum, etika biomedis, etika pendidikan, dan etika media. Pengertian etiket dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, etiket yaitu etiket dalam bahasa Prancis, adat, sopan santun atau tata krama yang perlu selalu diperhatikan dalam pergaulan agar hubungan selalu baik. Beda etika dan etiket. Kak Bertens memberikan 4 macam perbedaan etiket dengan etika, yaitu 1. Etiket menyangkut cara atau tata cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia. Misal ketika saya menyerahkan sesuatu kepada orang lain, saya harus menyerahkannya dengan menggunakan tangan kanan. Jika saya menyerahkannya dengan tangan kiri, maka saya dianggap melanggar etiket. Etika menyangkut cara dilakukannya suatu perbuatan sekaligus memberi norma dari perbuatan itu sendiri. Misal dilarang mengambil barang milik orang lain tanpa izin, karena mengambil barang orang lain tanpa izin sama artinya dengan mencuri. Jangan mencuri merupakan suatu norma etika. Di sini tidak dipersoalkan apakah pencuri tersebut mencuri dengan tangan kanan atau tangan kiri. 2. Etiket hanya berlaku dalam situasi di mana kita tidak seorang diri, ada orang lain di sekitar kita. Bila tidak ada orang lain di sekitar kita atau tidak ada saksi mata, maka etiket tidak berlaku. Misal saya sedang makan bersama teman sambil meletakkan kaki saya di atas meja makan, maka saya akan dianggap melanggar etiket. Tetapi kalau saya sedang makan sendirian, tidak ada orang lain, maka saya tidak melanggar etiket jika saya makan dengan cara demikian. Jadi etika selalu berlaku baik kita sedang sendiri ataupun bersama dengan orang lain. Misal larangan mencuri selalu berlaku baik sedang sendiri atau ada orang lain, atau barang yang dipinjam selalu harus dikembalikan meskipun si empunya barang sudah lupa. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang kelima. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat untuk belajar agar kita menjadi orang-orang yang sukses. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.